Bab 76 terdesak. Keluarga Damian tidak bisa dianggap enteng. Ulang Morgan seraya tersenyum setelah mendengar kata-kata Michael. Memangnya kenapa kalau keluarga Damian tidak bisa dianggap enteng? Tidak peduli siapa yang ditelepon Robert, jika Sandra tidak mengundurkan diri sekarang juga, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Tegasnya lagi, Michael memandang Morgan yang sedari tadi hanya diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti mengapa Morgan tiba-tiba bereaksi setegas itu. Sedangkan Chana menatap Morgan dengan sepasang matanya yang indah. Dia jelas bisa merasakan bahwa Morgan yang sekarang berbeda dengan Morgan yang sebelumnya, tapi Chana tetap saja tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika masalah ini benar-benar menjadi masalah besar dan tidak berakhir dengan baik, apa yang harus dia lakukan? Melihat pemandangan menegangkan seperti itu, Cakra bergegas mendekati Morgan dan berusaha membujuk Morgan agar mau membiarkan ketiga orang itu pergi. Tuan Muda Bahtiar, begini saja, sebaiknya kita melupakan masalah ini. Jika tidak, kita semua akan berakhir buruk, Tuan. Paman Robert itu benar-benar menakutkan, tutur Cakra pelan. Jelas sekali terlihat bahwa lelaki parubaya itu pun sangat takut dengan orang-orang yang berada di belakang Robert. Lupakan, kenapa? Sela Robert tiba-tiba dengan suara sebelum Morgan sempat berbicara. Morgan pun kembali menatap tajam ke arah Robert tanpa berbicara. Dia sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan pemuda sombong itu. Bukankah bocah itu yang tidak membiarkan kita pergi? Lihat saja, aku akan tunjukkan padanya bahwa keluarga Damian tidak bisa ditantang begitu saja oleh sampah seperti dia. Aku akan memanggil omku sekarang juga. Kalian semua tunggu saja. Siapapun yang melawanku sekarang tidak akan kulepaskan. Ancam Robert. Emosi pemuda itu meledak seketika saat melihat sikap Morgan yang berani menghentikannya dan bahkan menantangnya. Ya, benar, sayang. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa selamat. Hei Morgan, bukankah kamu hanya punya sedikit uang untuk membeli villa? Apa yang kamu sombongkan? Cibir Sandra dengan suara keras. Cakra, Chana, dan Michael tercengang ketika mendengar kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Robert. Mereka terlihat gugup karena menyadari bahwa kini mereka terlibat dalam masalah yang serius. Mereka khawatir akan mendapat masalah besar jika Paman Robert benar-benar datang. Robert pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon pamannya. Setelah berdering 2 kali, akhirnya panggilan telepon itu diterima. Om, aku berada di kantor penjualan Villa Permata Indah. Penjaga keamanan di sini tidak mengizinkanku untuk keluar, kata Robert setelah berteriak begitu mendengar nada panggilan tersambung. Apa kamu membuat masalah di situ? Balas pria di seberang telepon dengan suara pelan. Aku tidak melakukan apapun, Om. Aku hanya datang untuk menjemput Sandra, pacarku, tetapi ternyata ada orang yang menghalangi dan tidak membiarkanku pergi, jadi aku menelepon Om, kata Robert cemas. Sejenak tidak terdengar suara dari ujung telepon. Ada sedikit keraguan sebelum akhirnya sang paman yang berada di seberang telepon kembali bersuara. Baiklah, kamu diam saja dulu di situ dan tunggu aku. Aku akan segera ke sana sekarang. Oke, Om, jawab Robert dengan senang hati dan langsung menutup telepon. Kalian semua tunggu saja, Omku akan segera datang. Saat itu, aku akan membuat kalian menangis tanpa suara. Ujarnya setelah menutup telepon sambil tersenyum penuh kemenangan. Tuan Muda Bahtiar, cepat pikirkan solusi sekarang. Saya tahu pamannya Robert itu bekerja di Departemen Keamanan Hukum Publik dan Dunia Gangster di Surabaya. Jika kita benar-benar berurusan dengan dia, maka kita semua akan celaka. Kata Michael dengan nada cemas. Dia benar-benar bingung saat ini. Oh ya, balas Morgan ringan lalu tersenyum tipis seraya menggeleng tanpa mengatakan apapun. Morgan terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak khawatir tentang siapa pria di belakang Robert. Dia sangat yakin siapapun itu tidak akan bisa mengalahkan Johnson dan Hadi. Jadi, sekiranya nanti dia mendapat masalah, dia cukup menelepon kedua orang itu dan mereka berdua pasti akan segera menyelesaikannya. Cakra, Chana, dan Michael tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Morgan saat itu. Mereka hanya berpikir bahwa jika mereka hanya menunggu sampai Paman Robert datang, mungkin sudah terlambat. Morgan, jika kamu meminta maaf kepada kakak iparku sekarang, aku akan membantumu meminta belas kasihan padanya. Mungkin kakak iparku bisa membiarkanmu pergi sekarang, tukas Helen tiba-tiba dengan suara lembut seraya berjalan ke arah Morgan. Morgan, Chana, dan yang lainnya terlihat bingung mendengar kata-kata Helen.
Mereka tidak mengerti mengapa Helen berinisiatif mengucapkan kata-kata itu kepada Morgan, terlebih dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Nada bicara Helen tak lagi terdengar sengit. Sepertinya Helen menyesal, mengingat kejadian tadi memang berawal dari apa yang dikatakannya. Jika saja dia tidak mengatakan Morgan hanyalah seorang pemulung dan pecundang yang miskin di depan begitu banyak orang, Sandra mungkin tidak akan pernah salah paham dengan Morgan dan hal-hal seperti sekarang tidak akan terjadi. Helen sangat menyesal saat dia mengetahui bahwa Morgan adalah generasi kedua yang sangat kaya dan dia benar-benar punya uang untuk membeli villa. Seketika terbesit beberapa ide di dalam hatinya. Ketika berada di bar tadi malam, Helen sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Morgan. Dia merasa senang dan nyaman saat berbicara dengan pria itu. Menurutnya, Morgan adalah teman yang menyenangkan. Namun, tiba-tiba Vivi dan lainnya muncul. Mereka mengungkap identitas Morgan yang sebenarnya dan membuat Helen merasa tertipu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Morgan adalah seorang pemulung dan pecundang yang miskin. Akan tetapi, kenyataannya kini Morgan sama sekali bukanlah seorang pecundang yang miskin, melainkan generasi kedua yang super kaya. Untuk itu, Helen mencoba mencari cara bagaimana dia bisa kembali berteman dengan Morgan. Itulah kenapa tiba-tiba gadis itu berubah sikap menjadi lebih lembut terhadap Morgan. Tujuannya tentu saja untuk mengubah citranya di depan Morgan agar terlihat baik dan membuka jalan baginya untuk mengambil hati lelaki itu. "Minta maaf," tanya Morgan sambil tersenyum tipis. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus meminta maaf?" Lanjutnya, "Morgan, apa kamu gila? Apa kamu tahu seperti apa paman kakak iparku? Jangan berpikir kamu sangat hebat karena punya sedikit uang. Zaman sekarang uang saja tidak cukup untuk membuatmu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu juga membutuhkan kekuatan, koneksi, dan pendukung. Kamu dan Robert tidak dapat dibandingkan untuk hal itu. Kamu mengerti?" teriak Helen kesal. "Jangan khawatir, aku tahu itu," balas Morgan seraya menunjukkan senyum meremehkan. "Apa kamu pikir aku tidak memiliki semua itu?" tanya pria itu dengan sikap tenang. "Kamu," Helen memandang Morgan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat kesal. Dia menghentikan kalimatnya karena tidak tahu lagi harus berkata apa. "Hei, aku tidak menyangka kamu sangat sombong. Tadi aku akan membiarkanmu pergi demi Helen, tetapi ternyata kamu tidak mau minta maaf. Kita lihat saja nanti apakah kamu masih bisa sesombong itu saat omku datang." Sergah Robert semakin kesal. Helen pun merasa sangat kecewa dengan Morgan. Rencananya ternyata gagal. Awalnya dia ingin menunjukkan sikap baiknya kepada Morgan. Siapa tahu dia bisa mengubah pertengkaran dan perselisihan di antara mereka kali ini menjadi persahabatan lagi. Setelah itu, Helen akan merayu Morgan pelan-pelan dan akhirnya mendapatkan hati pria generasi kedua yang super kaya itu. Sayangnya, semua usaha Helen itu sia-sia. Morgan sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Pria itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan cara berpikirnya memang sangat berbeda dengan orang-orang biasa. Bahkan saat berada dalam keadaan terdesak seperti sekarang ini, dia masih saja bersikap sombong. Helen pun akhirnya menyerah. Dia tidak akan terus membujuk Morgan. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Beberapa pria berjas hitam menyerbu masuk ke kantor penjualan. Bab 77. Bolehkah aku minta nomor teleponmu? Robert terlihat sangat bersemangat saat melihat pria parubaya berjalan bersama pengawalnya masuk ke kantor penjualan. Dia bergegas ke arah pria tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Akhirnya Om datang. Jika tidak, aku pasti terus diganggu oleh orang-orang ini sampai mati. Kamu memang selalu membuat masalah, Robert. Sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk tidak bertingkah saat bekerja di luar?" Tegur pria parubaya itu tanpa ekspresi. "Tidak, Om, jangan salah paham dulu. Bukan aku yang membuat masalah kali ini, tapi dia." Sanggah Robert tak terima sambil mengarahkan jari telunjuknya ke Morgan. Kedua mata pria parubaya itu pun mengikuti arah telunjuk Robert. Namun, seketika dia terkejut. Tubuh pria tersebut terlihat gemetar saat mengetahui bahwa orang yang dimaksud oleh keponakannya itu adalah Morgan. "Om, ada apa?" tanya Robert dengan ekspresi bingung. Pria parubaya itu tidak menjawab pertanyaan Robert, tetapi justru berjalan cepat ke arah Morgan dan bertanya dengan hormat, "Tuan Muda Bahtiar, mengapa Anda ada di sini?" Mendengar kata-kata pria parubaya itu, semua orang yang ada dalam ruangan pun tercengang.
Mereka terbelalak dengan mulut terbuka saat menyaksikan penyelamat Robert ternyata mengenal Morgan. Dari nada bicara pria tersebut, tampak jelas terlihat bahwa dia sangat menghormati Morgan. Apa, omnya Robert mengenal Morgan? Batin Helen tak percaya. Dia melihat ke arah Morgan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Morgan mendongak dan melirik pria parubaya di depannya. Morgan tampak terkejut juga. Dia tidak menyangka bahwa penyelamat Robert adalah Hadi. Sebelumnya, Morgan berencana untuk menelepon Hadi dan memintanya untuk menangani Robert, tetapi ternyata Robert sendiri yang membantunya dengan langsung menelepon Hadi. "Om kenal bocah ini?" tanya Robert dengan ekspresi bingung. Dia sangat terkejut menyaksikan sang paman yang dia andalkan untuk menolong dirinya itu ternyata mengenal dan bahkan sangat hormat kepada Morgan. Plak, sebuah tamparan mendarat seketika di wajah Robert saat Hadi mendengar keponakannya itu memanggil Morgan dengan kata, "bocah." Tamparan itu tentu saja membuat semua orang yang menyaksikan semakin bertambah bingung. Pria penyelamat Robert ternyata tidak hanya mengabaikan Robert, tetapi juga menamparkan wajahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Om Hadi? Kenapa Om menamparku?" tanya Robert sambil menutupi wajahnya yang kesakitan. "Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Bahtiar," perintah Hadi dengan suara keras sambil menatap tajam ke arah Robert. "Mengapa aku harus berlutut dan meminta maaf padanya? Bocah inilah yang menggertakku dan tidak membiarkanku pergi," teriak Robert penuh amarah. "Sekarang aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Bahtiar." "Kamu tidak mau mematuhiku," bentak Hadi. Dia sudah menebak apa yang terjadi saat ini. Pasti ada masalah antara Robert dan Morgan, maka Robert menelepon dan memintanya untuk datang. Hadi tidak bisa mentolerir sikap Robert terhadap Morgan yang tak lain adalah bosnya. Pria parubaya itu tidak pernah menyangka bahwa keponakannya akan membuat masalah dengan Morgan. Hadi tahu betul bahwa Morgan adalah pimpinan sebuah perusahaan dan memiliki triliunan aset. Bahkan orang-orang setingkat Johnson pun bekerja untuk Morgan. Bagaimana mungkin dia bisa menyinggung Morgan karena Robert? "Om Hadi," gerutu Robert, yang tampak masih agak enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pamannya. "Aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Bahtiar." "Apa kamu tuli?" bentak Hadi sekali lagi sambil terus menatap Robert dengan ekspresi sangat marah. Robert berdiri. Sejenak dia terlihat ragu-ragu. Dia belum pernah melihat Hadi begitu marah padanya. Reaksi Hadi kali ini hanya bisa menjelaskan satu hal, yakni Morgan adalah orang yang tak mampu dia hadapi. Sesaat kemudian, Robert pun benar-benar berlutut di depan Morgan. Menyaksikan kekasih yang sangat dia banggakan berlutut di hadapan Morgan, seketika Sandra merasa harapan terakhirnya pupus sudah. Awalnya dia berencana untuk memberi Morgan pelajaran dengan menggunakan kekuatan keluarga Robert sekaligus membangun reputasinya di kantor penjualan. Namun, siapa yang menyangka saat penyelamat Robert datang, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Robert justru harus berlutut dan meminta maaf kepada Morgan. Demikian juga Helen. Gadis itu benar-benar menyesali kebodohannya karena telah mengabaikan orang sekaya Morgan yang bisa menghabiskan uang 140 miliar hanya untuk membeli villa. Harusnya dia tidak mempercayai kata-kata Vivi dan teman-temannya kemarin. Penyesalan gadis itu semakin bertambah saat melihat Robert berlutut di hadapan Morgan. Andaikan dia tidak menghina dan merendahkan Morgan sebelumnya, mungkin dia sudah menjadi pacar pria kaya raya itu sekarang. Sayangnya, dia melewatkan kesempatan itu. "Tuan Muda Bahtiar, maafkan saya. Ini salah saya," ucap Robert dengan suara rendah seraya menggertakkan giginya. Morgan hanya melirik Robert dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sedangkan semua orang yang berada di ruangan kantor itu tampak tercengang menyaksikan Robert benar-benar berlutut di hadapan Morgan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Morgan bukan hanya generasi kedua yang super kaya, tetapi juga memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kalau tidak, Hadi tidak akan pernah bersikap seperti itu padanya. Sandra, Helen, dan yang lainnya telah melakukan kesalahan besar kali ini. Terutama Helen, gadis itu merasa bahwa perilakunya sangat konyol. Dia tadi bahkan meminta Morgan untuk meminta maaf kepada Robert dan ingin memberikan bantuan kepada Morgan. Ketika Morgan menolak, Helen tetap mengatakan bahwa Morgan tidak tahu diri. Di lain pihak, Morgan sama sekali terlihat tidak peduli pada Robert dan yang lainnya. Dia hanya menunjukkan sikap yang sangat percaya diri. Monster macam apa Morgan ini? Dia generasi kedua yang super kaya tapi pura-pura menjadi pecundang miskin yang memungut sampah di sekolah,
gerutu Helen dalam hati berusaha memahami sikap Morgan. Chana memandang ke arah Morgan dengan mata yang berbinar penuh sukacita. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa semua akan berakhir seperti ini. Penyelamat yang dipanggil oleh Robert ternyata memilih untuk tidak membantu Robert, bahkan justru berdiri di pihak Morgan. Michael dan Cakra juga terkejut. Mereka berdua sangat mengenal reputasi Hadi di kota Surabaya. Akan tetapi, siapa yang mengira bahwa pria sehebat itu ternyata sangat menghormati Morgan. Cakra terus menatap Morgan yang saat itu hanya mengenakan pakaian sangat biasa, tetapi ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. "Hadi, apa ini keponakanmu?" tanya Morgan tiba-tiba dengan suara lembut. Semua orang yang mendengar kembali dikejutkan oleh cara Morgan memanggil pria yang telah mendominasi Surabaya selama bertahun-tahun itu dengan menyebut nama langsung. Bagi mereka, hal tersebut tentunya sangat tidak sopan mengingat usia Morgan yang jauh lebih muda. "Ya, benar, Tuan Muda Bahtiar," Hadi mengangguk gugup. "Karena dia keponakanmu dan dia telah mengakui kesalahannya padaku, aku tidak akan mempersulitnya lagi," kata Morgan pelan. "Terima kasih, Tuan Muda Bahtiar," ucap Hadi lalu menoleh dan berteriak pada Robert, "Apa yang kamu lakukan? Cepat berterima kasih pada Tuan Muda Bahtiar." "Terima kasih, Tuan Muda Bahtiar. Terima kasih," sahut Robert dengan cepat. "Sekarang aku akan meminta Cakra untuk memecat pacarmu. Apa kamu keberatan?" Morgan menyipitkan mata pada Robert. "Tidak, saya tidak keberatan. Anda bisa memecatnya sekarang." Robert menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Baiklah kalau begitu," pungkas Morgan. Dia memandang Robert seraya tersenyum tipis, lalu mengibaskan tangannya dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang. Jangan sampai aku melihatmu lagi nanti." Robert sangat lega mendengar kata-kata Morgan. Saat itu juga dia berdiri dan berlari keluar kantor penjualan. Tak lama kemudian Sandra pun menyusul. Tinggal Helen yang masih berdiri mematung dengan ekspresi bingung. Saat ini dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. "Kenapa kamu tidak pergi?" tanya Morgan. Pria itu sepertinya memperhatikan Helen yang sedari tadi berdiri di sampingnya. "Morgan, bolehkah aku minta nomor teleponmu?" tanya Helen ragu-ragu. Dia tidak menyadari bahwa kalimat itu justru membuat Morgan merasa sangat geli. Bab 78 Aku ingin kamu berjanji satu hal padaku. Morgan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar Helen ingin meminta nomor teleponnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Helen bisa mengatakan kata-kata seperti itu di saat seperti ini. Sungguh dia sangat tidak tahu malu, kan? Jika saja Helen tidak datang untuk memperkeruh suasana sebelumnya, mungkin masalah tadi tidak akan sebesar ini. "Kamu ini seorang gadis yang tidak punya harga diri sama sekali ya. Kenapa kamu belajar menjadi gadis seperti sepupumu di usiamu yang masih sangat muda?" Cibir Chana sebelum Morgan sempat berbicara seraya berdiri dan menunjuk-nunjuk Helen. Helen terkejut mendengar apa yang dikatakan Chana barusan. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin meminta maaf pada Morgan," balas Helen tergagap sambil menatap Chana. "Minta maaf saja secara langsung, kenapa harus minta nomor telepon?" teriak Chana dengan mata melotot. "Dasar tidak tahu malu, bukankah kamu yang baru saja mengejek Tuan Muda Bahtiar? Bukankah kamu bilang dia pemulung? Sekarang setelah tahu Tuan Muda Bahtiar adalah generasi kedua yang kaya, kamu ingin minta nomor telepon untuk merayunya, kan? Benar-benar tak tahu malu," caci Chana lagi. Dia tahu Morgan pasti akan berada di pihaknya, jadi dia berani menegur Helen dengan tidak sopan seperti itu. Staf di kantor penjualan itu pun kemudian mulai melakukan hal yang sama. Mereka semua berdiri dan menunjuk ke arah Helen sambil mencemooh gadis itu. "Aku belum pernah melihat gadis yang begitu tak tahu malu sepertimu. Kamu hanya tahu bagaimana cara merayu orang kaya ya. Jika kamu mau merayunya, kenapa kamu mengejeknya tadi? Gara-gara ucapan kamu tadi, kita semua jadi salah paham tentang Tuan Muda Bahtiar. Seandainya tadi kita tidak salah paham, masalah ini tidak akan terjadi." Para staf di kantor penjualan itu menyerang Helen dengan kata-kata pedas satu persatu. Mereka melampiaskan kebencian mereka terhadap Sandra pada Helen. Namun, Helen hanyalah seorang gadis muda yang baru berusia 20-an. Dengan kondisi keluarga yang baik, wajah yang cantik, dan tubuh yang bagus, Helen pun populer di mana-mana. Jadi, ketika mendengar apa yang para staf katakan tentangnya, dia tidak bisa menahan tangis. Aku benar-benar ingin meminta maaf pada Morgan. Aku tidak bermaksud apa-apa," teriak Helen pada semua orang di sela tangisnya,
lalu berbalik hendak berlari keluar kantor penjualan. Namun, tiba-tiba Morgan mengulurkan tangan dan langsung meraih Helen yang terseduh. Helen tertegun sejenak lalu menoleh ke arah Morgan dan berkata dengan wajah sedih, "Morgan, untuk apa kamu menahanku? Aku tahu aku tidak tahu malu, kamu puas. Aku tidak akan minta nomor teleponmu, tolong biarkan aku pergi. Aku akan memberimu nomor teleponku," ujar Morgan pelan. Semua orang tentu saja tercengang mendengar kata-kata Morgan. Ekspresi di wajah mereka tampak sangat terkejut. Tak terkecuali Helen, wajah gadis itu pun terlihat sangat bingung. Maksud kamu, Morgan? Apa yang kamu bicarakan?" tanya Helen dengan tergagap. "Aku bilang aku akan memberimu nomor teleponku, tapi aku ingin kamu berjanji satu hal padaku," balas Morgan dengan suara pelan. "Apa?" tanya Helen antusias. Tangisnya pun seketika terhenti. "Aku akan memberitahumu nanti. Kamu bisa menyimpan nomor teleponku sekarang," kata Morgan seraya mengeluarkan ponsel dari saku bajunya lalu menunjukkan nomor ponselnya kepada Helen. Helen tentu tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan wajah berbinar, dia segera menyimpan nomor Morgan ke dalam daftar kontak di ponselnya. "Jangan pergi dulu, masih ada yang harus aku beritahukan padamu," tukas Morgan setelah melihat Helen selesai menyimpan nomor ponselnya. "Oh, oke," balas Helen cepat seraya mengangguk. Kali ini gadis itu merasa sangat tersanjung. Sekali lagi para staf di kantor penjualan itu dibuat terkejut oleh pemandangan yang ada di hadapan mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka Morgan akan benar-benar memberikan nomor ponselnya kepada Helen setelah apa yang telah dilakukan gadis itu terhadapnya. Namun, mereka sudah tidak berani lagi mengejek Helen. Sebagian dari mereka bahkan berpikir bahwa Morgan mau memberikan nomor teleponnya kepada Helen karena melihat sosok Helen yang cantik. Jadi, mungkin saja pria ini memiliki niat lain pada Helen. Pria seperti Morgan tak mungkin bisa menolak gadis muda polos dan cantik seperti Helen. Di sudut lain, Chana terlihat berdiri dengan wajah cemburu. Rencananya terancam gagal jika Morgan nanti benar-benar berhubungan dengan Helen. Perempuan kecil ini ternyata tahu bagaimana cara merayu tuan muda Bahtiar, umpatnya dalam hati. Dia harus mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Helen. Jika dilihat dari penampilan, Chana sebenarnya tidak kalah dari Helen. Akan tetapi, kedua orang tersebut memiliki gaya yang berbeda. Chana lebih terlihat sebagai wanita dewasa yang mendominasi dan seksi, sedangkan Helen sebaliknya terlihat sebagai gadis polos yang manis. Sejauh ini tidak ada yang tahu gaya mana yang akan lebih disukai Morgan. Ketika Helen melihat Morgan benar-benar memberikan nomor teleponnya, dia tentu saja merasa bahwa pria itu menyukainya. Bagaimanapun, Morgan sangat tertarik pada Helen tadi malam sebelum Vivi bersama teman-temannya muncul dan merusak semuanya. Saat ini Helen sudah mengetahui identitas Morgan, jadi jika pria itu benar-benar menyukainya, Helen pun dengan senang hati akan menerimanya. "Pak Cakra," panggil Morgan tiba-tiba dengan suara lantang. "Ya, Tuan Muda Bahtiar, ada yang bisa saya bantu?" balas Cakra buru-buru sambil tersenyum dan berjalan ke arah Morgan. "Aku tadi membeli villa di kantor penjualanmu, bukan?" "Ya, Tuan Muda Bahtiar. Saya akan meminta seseorang menyiapkan kontrak sekarang," jawab Cakra cepat. "Tidak perlu menyiapkan kontrak. Aku membeli villa itu untuk memberikannya pada seseorang. Nanti kamu dapat menghubungi seorang wanita bernama Leona. Wanita itu telah melihat villa di kantor penjualanmu tadi. Katakan saja seseorang membeli villa itu dan memberikan kepadanya, tapi jangan biarkan Leona tahu bahwa aku yang membelinya." "Apa kamu mengerti maksudku?" Morgan berkata pelan. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang mengira pria itu akan membeli villa seharga 140 miliar hanya untuk diberikan pada orang lain. Tak terbayang betapa kayanya generasi kedua itu, bahkan bisa memberikan villa pada orang lain secara cuma-cuma. Ekspresi di wajah Morgan pun terlihat biasa saja, seolah-olah dia hanya memberikan sesuatu yang seharga 24.000 pada orang lain. Helen menatap Morgan dengan tatapan kagum. Dia tampak semakin bertekad untuk merayu dan mendapatkan Morgan. Ini adalah kesempatan emas. Pria generasi kedua yang sangat kaya seperti Morgan sangat jarang ditemui, jadi Helen harus bisa mendapatkannya. Di saat yang sama, Chana sama sekali tidak terkejut seperti yang lain. Lagi pula, Morgan juga membeli villa untuk Moria. Tetapi Chana lebih cemburu pada Leona. Dia tidak bisa memahami hubungan antara wanita bernama Leona dengan Morgan.
Morgan memberinya villa yang begitu mahal tanpa pikir panjang. Siapa sebenarnya Leona ini? Pikir Chana. Sementara itu, Leona telah kembali ke rumahnya. Dia tidak tahu bahwa Morgan telah membeli villa dan memberikannya padanya. Saat ini dia masih khawatir tentang uang untuk membeli villa tersebut. Bab 79, Ciuman Paksa. Baik, Tuan Muda Bahtiar. Kalau begitu, saya akan menghubungi Nona Leona segera, ucap Cakra sedikit tergagap, menyetujui permintaan Morgan yang ingin memberikan villa itu kepada Leona. Oke, tukas Morgan seraya mengangguk pelan. Oh ya, jangan lupa aku juga membeli villa yang harganya lebih dari 600 miliar itu. Siapkan saja kontraknya dan kamu bisa langsung bicara dengan Michael mengenai pembayarannya. Nanti setelah kita menandatangani kontrak, dia akan langsung membayarkan uang tersebut ke perusahaan kalian, lanjutnya dengan nada ringan. Baik, Tuan Muda Bahtiar, sahut Michael sambil mengangguk tanpa berpikir. Melihat Morgan benar-benar berencana untuk membeli villa termahal mereka, semua semakin terkejut. Hampir semua orang tahu bahwa villa tersebut adalah villa termewah di seantero kota Surabaya. Semua media besar pun menunggu siapa kira-kira yang akan membeli villa itu nanti. Namun, siapa sangka jika villa tersebut akhirnya dibeli oleh seorang pria berpenampilan sangat biasa, seperti Morgan. Dia membelinya tanpa berpikir, bahkan tidak banyak bertanya tentang detail villa itu. Morgan membeli villa seharga lebih dari 600 miliar itu seperti membeli lobak di pasar sayur. Sudah terbayang di benak semua orang betapa kayanya dia. Mendengar perintah Morgan, Cakra pun segera meminta stafnya untuk menyiapkan kontrak. Dia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini, atau bonus ratusan juta yang bakal diterimanya nanti akan melayang. Lebih dari setengah jam kemudian, semua berkas kontrak pun siap. Morgan lalu menandatangani kontrak tersebut dengan Cakra, dan resmi membeli villa tersebut. Setelah selesai menandatangani kontrak, Cakra pun menyerahkan kunci kepada Morgan seraya tersenyum dan berkata, Tuan Muda Bahtiar, villa ini telah didekorasi dan siap ditempati kapan saja. Apakah Anda ingin melihat-lihat villa tersebut sekarang? Apa yang bisa kulihat di villa? Tidak perlu, jawab Morgan ringan, lalu mengambil kunci villa yang diserahkan Cakra dan bersiap untuk pergi. Morgan, bagaimana jika kamu melihatnya dulu? Aku akan menemanimu kalau perlu. Aku belum pernah melihat villa sebesar itu, tukas Helen tiba-tiba. Gadis itu terlihat bersemangat. Mendengar itu, Morgan pun mengurungkan langkahnya. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Helen lalu berkata dengan lembut, baiklah, karena kamu ingin melihatnya, ayo kita lihat-lihat dulu. Melihat reaksi Morgan yang tak menolaknya, Helen semakin merasa yakin bahwa pria itu sangat tertarik padanya. Senyum manis terlihat mengambang di wajah gadis belia itu sebelum dia akhirnya memberanikan diri untuk melangkah ke arah Morgan. Dan mempersempit jarak di antara mereka. Pemandangan seperti itu tentu saja sangat mengganggu Chana. Senyum di wajah Helen membuat kebenciannya pun semakin dalam. Dia telah merencanakan segalanya, tetapi tanpa diduga seorang gadis muda bernama Helen tiba-tiba muncul dan merusak semuanya. Gadis itu jelas-jelas berusaha untuk merayu Morgan. Chana tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tuan Muda Bahtiar, silakan lewat sini, ucap Cakra penuh hormat. Raut sukacita tergambar jelas pada wajah pria paruh baya itu. Dia tidak peduli tentang siapa Morgan sebenarnya, yang penting villa termahal di kantor penjualan itu sudah berhasil terjual, yang artinya dia pun akan mendapat komisi yang tinggi. Oke, Morgan mengangguk pelan lalu mengikuti Cakra keluar kantor penjualan. Beberapa orang lainnya pun terlihat bergegas mengikuti mereka keluar kantor penjualan menuju villa yang dimaksud. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di kompleks villa. Meskipun belum sampai di villa termahal yang harganya lebih dari 600 miliar, Helen sudah terkagum-kagum melihat kemewahan di lingkungan kompleks tersebut. Seluruh kompleks terasa seperti istana. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan villa yang dibeli oleh keluarganya di pinggiran kota Surabaya. Kompleks villa yang baru saja dibeli Morgan benar-benar super mewah dan terletak di lokasi yang sangat strategis. Tuan Muda Bahtiar, villa Anda ada di tengah-tengah kompleks, kata Cakra seraya tersenyum saat menjelaskan situasi kompleks villa kepada Morgan. Oh, oke, jawab Morgan sambil mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan pintu sebuah villa berlantai 4. Helen terpukau seketika saat melihat bangunan villa yang baru saja dibeli Morgan. Kedua bola matanya berbinar penuh dengan rasa kagum. Wow, villa ini besar sekali.
Seru Helen sambil menutup mulut kecilnya dengan telapak tangan. Ya, villa ini memiliki luas 800 meter persegi di dalamnya, tetapi juga memiliki halaman lebih dari 100 meter persegi, termasuk lapangan golf kecil, kolam renang, lapangan basket, dan lainnya, papar Cakra dengan senyuman. Bagus sekali. Kapan aku bisa punya rumah seperti itu? Ya. Tukas Helen tak bisa menahan kekagumannya. Dia membayangkan seandainya dia bisa menjadi nyonya rumah di villa ini, dia akan rela melakukan apa saja. Berbeda halnya dengan Morgan yang tidak terlalu senang melihat villa itu. Bagi pria itu, sebesar atau sebagus apapun villa tersebut, tetap saja akan terasa hampa jika hidup sendiri. Setelah Cakra membuka pintu villa, semua orang langsung dikejutkan oleh dekorasi yang serba mewah di dalamnya. Bahkan Chana yang telah melihat banyak rumah mewah, terlihat begitu terpukau saat melihat lampu kristal cantik di ruang tamu. Lampu itu memancarkan cahaya cemerlang nan lembut yang mampu menciptakan atmosfer hangat dan romantis di seluruh ruangan. Semburan kenyamanan juga sangat terasa saat orang-orang tersebut menginjak karpet wall lembut yang terhampar di ruang tidur. Villa itu benar-benar penuh dengan kemewahan di setiap sudutnya. Secara keseluruhan, desain villa mewah tersebut merupakan perpaduan antara seni kemewahan klasik dengan kecanggihan teknologi modern masa kini. Tuan Muda Bahtiar, mohon maaf saya masih ada urusan lain, jadi saya tidak bisa menemani Anda lebih lama, tutur Cakra setelah beberapa saat mereka berkeliling. Dia teringat bahwa dia juga perlu melaporkan kepada atasannya bahwa villa mewah mereka sudah berhasil terjual. Selain itu, dia juga harus menghubungi Leona untuk menandatangani kontrak sesuai permintaan Morgan sebelumnya. Untuk itu, dia tidak bisa berlama-lama berkeliling dan harus segera pergi menyelesaikan semua urusan tadi. Ya, balas Morgan singkat lalu menatap Cakra dan mengangguk pelan. Setelah melihat Cakra pergi, Hadi dan Michael pun ikut pamit dan meninggalkan villa. Lagi pula, mereka tidak terlalu tertarik untuk melihat-lihat villa. Selama mereka bisa melihat dan tahu apa yang ada di dalamnya, itu sudah cukup. Dalam sekejap mata, hanya ada Morgan, Helen, dan Chana yang tersisa di dalam villa. Morgan menoleh ke arah Helen yang masih menatapnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Helen, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Morgan tiba-tiba. Helen terkesiap mendengar kata-kata Morgan. Kilas rasa tersipu melintas di matanya. Gadis itu pun kemudian mengangguk pelan. Wajah marah Chana semakin jelas terlihat. Dia mengutuk diri sendiri atas kegagalannya mendekati Morgan dan bahkan membiarkan Helen merebut pria itu darinya. Tuan Muda Bahtiar, apa yang ingin Anda katakan padanya di belakang saya? Tanya Chana dengan nada penuh rasa cemburu. Apa yang akan Morgan katakan padaku, mungkin tidak ada hubungannya denganmu, balas Helen sambil memandang Chana dengan senyum kemenangan, lalu melangkahkan sepatu hak tingginya untuk menyusul Morgan. Morgan berjalan menuju ke lantai 2 lalu dengan santai membuka pintu sebuah kamar dan berjalan masuk. Begitu berada di dalam ruangan kamar tersebut, Morgan langsung dikejutkan oleh pemandangan di dalam ruangan yang terlihat sangat hangat dan romantis. Kamar itu dihiasi tempat tidur bundar besar berwarna merah, ditambah dengan lampu redup hangat dan beberapa dekorasi lainnya. Jelas terlihat bahwa ruangan itu memang disiapkan untuk sepasang kekasih. Helen langsung tersipu setelah melihat situasi di ruangan itu. Dia tidak tahu bahwa Morgan masuk ke kamar ini secara tidak sengaja. Dia pikir Morgan sengaja membawa dirinya ke kamar itu. Sejenak Helen merasa gugup, meskipun dia sangat terpesona pada Morgan dan ingin menjadi nyonya rumah di villa tersebut, tetapi Chana masih ada di lantai bawah. Perempuan itu pasti akan semakin yakin akan tuduhannya terhadap Helen tadi. Namun, sesuatu kembali terlintas di benak Helen, dia tidak mungkin melewatkan kesempatan kali ini. Dia sudah nyaris kehilangan kesempatan untuk mendekati Morgan tadi, jadi dia tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Helen menutup pintu perlahan lalu berjalan mendekati Morgan dengan kaki rampingnya dan bertanya dengan tatapan selembut sutra, Morgan, mengapa kamu membawaku ke sini? Helen, Morgan membuka mulutnya dan hendak berbicara. Namun, tiba-tiba dia menyadari semburan aroma saat Helen mengulurkan tangan dan melingkarkannya di leher Morgan dan langsung mencium bibir pria itu. Morgan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Helen tiba-tiba menciumnya dengan paksa. Bab 80, akankah kamu mempertimbangkan untuk bersamaku? Ciuman Helen yang begitu tiba-tiba membuat Morgan merasa bingung. Bibir merona dan menawan milik gadis itu langsung mencium bibir Morgan,
ditambah dengan semerbak aroma wangi dari tubuhnya yang langsung tercium membuat pikiran Morgan benar-benar kosong. Meskipun Morgan dan Vivi sudah lama bersama, tetapi mereka tidak pernah memiliki kontak fisik sedekat itu dan Morgan tidak pernah menyangka bahwa ciuman pertamanya akan diambil dengan cara seperti ini. Bibir Helen sangat lembut dan harum sehingga membuatnya sangat nyaman. Morgan yang belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, bahkan tidak mau mengendurkan tubuhnya dari pelukan Helen yang lembut dan hangat. Akan tetapi, Morgan masih merasa agak terhina karena dicium paksa oleh seorang gadis seperti ini. Dia adalah seorang pria, bukankah dia seharusnya yang memulai? Seketika, pria itu mengulurkan tangan dan mendorong Helen menjauh. Helen tentu saja terkejut dengan sikap Morgan yang mendorong dirinya menjauh. Morgan, ada apa denganmu? Apa aku terlalu agresif? Aku baru pertama kali mencium seseorang, maaf jika sedikit membuatmu tidak nyaman, kata Helen saat menahan rasa malu. Helen tidak berbohong saat ini. Meskipun dia sangat cantik dan ada banyak pria yang mengejarnya, tetapi lingkungan keluarganya yang terpandang ditambah dengan pengaruh Sandra membuat Helen sama sekali tidak menyukai pria biasa di kampusnya. Helen memiliki selera tinggi dalam memilih pacar. Dia bahkan memiliki persyaratan khusus untuk tinggi badan, penampilan, dan latar belakang keluarga. Karena Morgan jelas memenuhi semua persyaratannya, maka dia pun lantas mengambil inisiatif untuk mencium pria itu duluan. Morgan tidak tahu harus berkata apa untuk permintaan maaf Helen. Sesaat dahinya terlihat berkerut. Kenapa kamu menciumku? Tanyanya kemudian. Helen tercengang mendengar pertanyaan Morgan. Morgan, bukankah kamu membawaku ke sini untuk mengatakan cinta padaku? Bukankah kamu ingin aku menjadi pacarmu? Kapan aku bilang aku ingin kamu menjadi pacarmu? Balas Morgan dengan wajah yang terlihat semakin kesal. Jika kamu tidak ingin aku menjadi pacarmu, kenapa kamu memberikan nomor teleponmu padaku? Dan tadi malam bukankah kita berdua mengobrol dengan baik di bar? Mata Helen yang indah mulai terlihat memancarkan sedikit keraguan. Meskipun mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antara kita kemarin, tetapi semuanya sudah jelas sekarang. Kamu bukanlah seperti apa yang mereka katakan. Aku menyukaimu dan aku bersedia untuk menjadi pacarmu. Helen, aku rasa kamu salah paham, tukas Morgan dengan enggan. Kita memang mengobrol dengan baik kemarin, dan aku sangat ingin bertukar nomor telepon agar kita saling mengenal. Tapi setelah apa yang terjadi tadi malam, menurutku kita berdua tidak cocok, dan pacar yang kucari bukanlah gadis sepertimu, lanjutnya. Helen merasa seperti disambar petir ketika mendengar kata-kata Morgan. Sejak kecil, dia tidak pernah menerima penolakan. Namun kali ini, saat dia menawarkan diri untuk seorang pria, ternyata dia ditolak. Helen tentu saja tidak bisa menerima hal seperti itu begitu saja. Apakah aku tidak cukup cantik? Apakah tubuhku tidak seksi? Apa kamu tahu berapa banyak pria yang mengejarku? Mengapa kamu tidak menyukai? Teriak Helen penuh emosi seraya menatap tajam ke arah Morgan. Ya, kamu memang cantik dan kamu juga memiliki tubuh yang seksi. Tetapi kamu tidak benar-benar menyukaiku. Alasan mengapa kamu ingin menjadi pacarku hanya karena kamu menyukai uangku. Aku tidak bisa menjalin hubungan dengan gadis sepertimu, jawab Morgan dengan suara tenang. Kalau memang kamu tidak ingin aku menjadi pacarmu, lalu mengapa kamu memberi nomor teleponmu? Mengapa kamu membawaku ke ruangan ini? Berondong Helen tak terima. Kedua matanya masih terus menatap Morgan dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku membawamu ke sini hanya untuk memberitahu agar kamu merahasiakan identitasku. Jangan beritahu orang lain tentang identitasku. Hanya itu, tak lebih. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa, tukas Morgan ringan. Jadi, hanya itu. Kamu hanya memintaku berjanji untuk merahasiakan identitas kamu dan bukan memintaku untuk menjadi pacarmu. Tanya Helen dengan suara pelan, menyadari kekeliruannya. Air mata gadis itu pun terlihat mulai membasahi kedua matanya yang indah. Ya, jawab Morgan seraya mengangguk pelan. Helen menatap Morgan di hadapannya dengan tatapan bingung antara malu dan sedih karena merasa telah dipermainkan. Jika aku tidak pergi tadi malam, dan aku tidak mengungkapkan identitasmu di depan semua orang hari ini, akankah kamu mempertimbangkan untuk bersamaku? Tanya Helen setelah terdiam selama beberapa saat seraya menggigit bibirnya. Mungkin, jawab Morgan santai. Sebenarnya, saat berbicara dengan Helen di bar tadi malam, Morgan bisa merasakan bahwa Helen adalah seorang gadis yang baik. Tidak hanya tubuh dan penampilannya saja yang menarik,
tetapi dia juga terlihat tidak begitu materialistis seperti Vivi dan Diane. Akan tetapi, saat gadis itu mendengar bahwa Morgan hanyalah seorang pemulung, ternyata dia memilih untuk pergi. Jadi, Morgan berpikir dia mungkin tidak akan menolak Helen jika saja gadis itu tidak meninggalkannya semalam hanya karena dia seorang pemulung. Itu artinya kesanmu padaku sebenarnya cukup bagus, kan? Teriak Helen dengan ekspresi marah. Morgan memandang Helen dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Jika kamu memiliki kesan yang baik terhadapku, itu berarti masih ada harapan untukku. Maka aku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat aku akan membuatmu benar-benar menyukaiku, tegas Helen sekali lagi. Terserah kamu, bagaimana kamu berpikir, itu urusanmu. Aku tidak bisa mengendalikan pikiranmu. Selama kamu tidak mengungkapkan identitasku, aku tidak masalah. Tetapi jika sampai Melinda dan yang lainnya tahu tentang identitas asliku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tukas Morgan tanpa ekspresi. Suaranya terdengar sangat dingin. Dia tidak ingin terus membahas topik ini dengan Helen. Pria itu pun lalu berbalik dan berjalan keluar kamar. Morgan, aku tidak akan pernah menyerah. Aku percaya aku pasti bisa mendapatkan hatimu. Gumam Helen dalam hati. Dia bersumpah suatu hari nanti dia akan menjadi nyonya rumah villa itu. Morgan sendiri sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan Helen akan mengungkap identitasnya ke semua orang. Dia yakin bahwa Helen tidak sebodoh itu. Gadis itu pasti akan mempertimbangkan banyak hal. Semakin banyak orang yang mengetahui identitasnya, maka akan semakin banyak gadis yang berinisiatif untuk merayu Morgan. Itu artinya pesaing Helen akan bertambah. Jadi, Morgan yakin sekali bahwa Helen tidak akan mau melakukan hal itu. Chana yang telah menunggu dengan cemas di luar, menarik napas lega saat melihat Morgan keluar begitu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, Morgan dan Helen tidak mungkin berbuat apa-apa. Dari penampilan Morgan yang masih sama seperti sebelumnya, Chana yakin sekali bahwa pria itu memang tidak melakukan apapun dengan Helen. Jika tidak, mereka pasti akan keluar dengan bergandengan tangan. Tuan Muda Bahtiar, sudah selesai. Chana melangkahkan kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi ke arah Morgan lalu menggapit lengan Morgan dengan manja. Morgan merasa aneh saat melihat ekspresi Chana di dekatnya. Dia baru saja dicium oleh Helen dan sekarang giliran Chana yang terus memegang lengannya. Semua itu hanya karena mereka tahu dia memiliki banyak uang. Tampaknya uang belum tentu merupakan hal yang baik untuk Morgan. Terlalu banyak godaan yang datang hanya karena dia memiliki uang. Ayo pergi, kata Morgan pelan. Tuan Muda Bahtiar, saya baru saja membuat reservasi di sebuah restoran. Bagaimana kalau kita rayakan kepemilikan villa ini dengan makan di sana? Anda setuju? Tanya Chana seraya tersenyum. Morgan tertegun saat mendengar kata-kata Chana. Sejenak dia berpikir, sepertinya tak ada salahnya jika dia pergi ke restoran untuk makan karena dia juga sepertinya lapar. Oke, kebetulan aku sedikit lapar sekarang, jawabnya kemudian. Kalau begitu ayo kita pergi. Sahut Chana dengan senyum merekah karena Morgan tidak menolaknya. Dia pun lalu menarik Morgan keluar dari villa dan meninggalkan Helen sendirian di sana. Benar saja, pada saat Helen keluar dari kamar, Morgan dan Chana telah pergi menuju restoran. Dalam perjalanan menuju restoran, saat mobil yang ditumpangi oleh Morgan dan Chana melewati sebuah pusat perbelanjaan yang terbilang cukup besar, tiba-tiba Morgan dikejutkan oleh pemandangan sekelompok anak muda yang tengah berkerumun. Dia melihat seorang pemuda tampan berjas sedang berlutut di depan seorang gadis cantik dengan membawa seikat mawar di tangannya. Sepertinya pemuda itu akan menyatakan cinta pada gadis itu. Gadis cantik itu tak lain adalah Rosa, dan pria yang berlutut di depan Rosa adalah Ronald. Pria yang mencuri akun Morgan.